Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Selamat datang kembali di Ngawiti Farm. Oke, boleh peternak semuanya. Pada kesempatan pagi ini saya dapat pertanyaan dari teman saya. Waktu yang tepat untuk pemberian pakan itu kapan? Bagaimana manajemen pakan yang benar? Nah, ini saya punya teman yang kebetulan 2 bulan yang lalu sebelum puasa itu baru mulai peternak. Nah, ini kemarin itu dia ngajak sharing, tanya-tanya terkait berapa pemberian pakan yang tepat, berapa kali pemberian pakan yang tepat. Nah, untuk itu akan kami sharingkan di sini apa yang saya tahu. Oke, langsung saja teman-teman, supaya tidak terlalu lama, maka langsung saja. Jadi gini teman-teman, kalau secara teori ya, teori yang saya dapatkan ketika pelatihan dengan narasumbernya Profesor Ali dari dosen UGM, nah itu SOP-nya dari beliau adalah pemberian pakan yang tepat itu adalah 3 kali, yaitu pagi, siang, atau sore, dan malam. Jadi pagi jam berapa yang tepat? Pagi yang tepat adalah sekitar jam 7, antara setengah 7 sampai setengah 8. Tuh, pemberian pakan yang pertama. Pemberian pakan yang kedua yaitu sore atau siang, bisa dikatakan siang atau sore, itu antara jam 2 sampai jam 4. Lalu pemberian makan yang ketiga jam malam. Jam malam itu adalah jam 9, jam 9, sekitar jam 9 sampai jam 10. Itu pemberian pakan SOP dari Profesor Ali, yaitu yang paling baik adalah 3 kali. Jadi pagi, sore, dan malam, atau pagi, siang, dan malam. Jadi menyesuaikan mulai jam 2 sampai jam 4, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau hasil saya pelatihan di farm farm besar, itu adalah SOP-nya dari beliau itu teorinya adalah 2 kali. 2 kali itu jam berapa? Atau kapan? Nah, 2 kali itu adalah pagi dan sore. Paginya itu ya kurang lebih antara jam 7 sampai jam 8. Untuk sorenya itu adalah jam 3 sampai jam 4. Nah, itu kalau teori yang saya dapat dari salah satu farm besar lah di Jateng gitu. Nah, coba saya cari referensi teori yang lain dari internet dan juga dari jurnal. Itu ada yang mengatakan SOP-nya itu paling baik itu adalah 3 kali, seperti halnya teorinya Profesor Ali itu dari dosen UGM. Nah, untuk prakteknya bagaimana di lapangan? Nah, untuk praktek di lapangan, ini saya coba main-main ke kandang, coba sharing-sharing ke kandang-kandang, ke peternak-peternak kecil, sampai agak ke peternak besar. Jadi mulai dari peternak-peternak kecil yang hanya pelihara 3 ekor, 5 ekor, terus sampai ke saya juga pernah main ke peternak yang pelihara 50 ekor. Saya juga pernah sharing main ke peternak yang kapasitas 150 ekor. Nah, ada yang breeding, ada yang fattening. Saya coba sharing-sharing dengan teman-teman di sekitar sini, di sekitar Ngawi sini. Mungkin lain kali bisa saya videokan, karena ketika kemarin tuh sharing-sharing saya kurang ada niatan untuk mendokumentasikannya. Jadi dalam kesempatan ini saya dokumentasikan, saya sharingkan. Nanti lain kali saya akan coba videokan, saya main ke kandang lagi, ngobrol santai dengan beliau-beliau yang breeding, yang fattening gitu. Oke, langsung saja kita coba
bahas yang di peternak-peternak atau di kandang. Nah, kalau di peternak-peternak kecil, bahkan saya itu pernah main di salah satu farm, ya, tapi bukan farm besar, tapi memang kapasitasnya itu ya lebih dari 50 ekor. Ya farm kecil lah seperti saya ini. Di farm kecil ya, di situ breeding. Kemarin itu terakhir saya main itu untuk induknya itu adalah berapa ya, 3 lari 5, kalau tidak salah sekitar 15-an induk. Nah, untuk di fatteningnya itu untuk pembesaran yang pejantan itu kurang lebih ada 20-an pejantan, calon kurban kayak gitu. Belum lagi yang anak-anakannya itu yang dibesarkan sendiri. Jadi ini sudah di box besar itu sekitar 20 anak. Kalau di sana itu justru ini teman-teman, di sana praktek pemberian pakannya itu adalah hanya 1 kali. Jadi dia itu pagi sampai jam 3 itu ngaret full. Dia itu ngaret full 3 kali. Jadi berangkat ngaret pakai bronjong, pakai motor full, pulang berangkat lagi, pulang berangkat lagi, minimal dia 3 kali. Ya sesuai kondisi di lapangan dapat rumputnya bagaimana, kadang bisa 4 kali katanya. Nah, lalu dia mulai memberi pakannya adalah jam 4. Nah, jam 4 dia pemberian pakan yang pertama adalah pakan beli. Jadi bukan hasil dari ngaret, bukan rumput, bukan rambanan. Dia yang pertama adalah pakan beli. Dia kasih semua pakan beli, semua dikasih. Setelah dikasih selesai ditunggui. Jadi ditunggu karena ditinggal mandi dulu. Intinya pokoknya dikasih pakaian itu semua kurang lebih nanti sekitar setengah jam habis atau sisa sedikit, baru dikasih hijauan tadi, hijauan rumput dan rambanan. Kasih yuk semua palung full, kasih. Nanti dicek lagi, habis kasih lagi, habis kasih lagi, habis kasih lagi. Nah, saya pernah main malam itu habis isya kurang lebih jam 8, dia masih ngasih makan. Jadi kalau di farmnya dia, di kandangnya teman saya itu 1 kali tapi full langsung, mulai dari jam 4 sampai pakannya selesai atau sampai kambingnya itu kenyang. Jadi mulai jam 4 bisa selesai jam 8, bisa selesai jam 9 kayak gitu ya, tergantung selesainya kapan. Itu kalau di salah satu farm atau kandang teman saya itu ya, dia mengambil teorinya dari mana saya tidak tahu, apakah pokoknya dia pakai sendiri seperti itu. Nah, kalau saya pernah main di salah satu kandang yang dia kapasitasnya 150 ekor, yang sekarang fokus di fattening, ya dulu juga breeding juga fattening, ya sekarang fokus di fattening. Dia beli kemarin saya main itu 150 ekor. Nah, kalau di sana dia ngasih pakannya itu adalah sesuai SOP seperti teorinya Profesor Ali. Jadi dia ngasih pakannya 3 kali, pagi, siang, dan malam. Nah, kalau di sana teman saya yang fattening domba itu dia full pakan beli. Jadi pakannya itu seratnya pakai kangkung, terus untuk nutrisi yang lain itu dia pakai konsentrat dan juga pakai ampas tahu. Dia pakai 3 pakan ini. Di samping nanti tambahan. Ini yang utama di fattening teman saya yang ini tuh. Tapi ini nanti aja kita bahas yang lain waktu. Ini kita fokus ke pemberian pakan berapa kali ya. Kalau di tempat teman saya itu yang fattening domba itu 3 kali, pagi, sore, dan malam. Malam itu
dia pemberian makan ya mulai jam 9 sampai selesai, ditunggu sebentar baru ditinggal pergi atau ditinggal tidur. Itu kalau di fattening domba teman saya yang desa yang lain. Terus kalau saya main, jadi benar saya sebutkan tempatnya aja ya. Ini kalau yang tadi yang fattening domba itu adalah di Desa Planglor, Kecamatan Tenggelar, Kabupaten Ngawi. Terus kalau yang tadi breeding dan fattening yang teman saya ngaret full 3 kali atau sampai 4 kali tadi, itu ada di Desa Gendingan, Kecamatan Tutaren. Nah, saya coba main ke kandang atau yang agak banyak tadi yang saya sebutkan, lebih dari 50 ekor tadi. Saya pernah main ke Hargomulyo Ngrambi. Nah, di Hargomulyo Ngrambi ini pemberian pakannya, katanya itu adalah siang dan sore, tapi kalau malam masih belum yang dikasih. Jadi dia itu ngasihnya itu sorenya itu yang pulang ngaret kurang lebih jam 4 atau jam 5 ya, sesuai kondisi lah. Itu nanti sampai habis pakan yang terakhir di bawah itu, atau sampai kurang lebih kambingnya kenyang. Nah, jadi kalau di sana gitu, SUB-nya 2 kali. Hanya 2 kali, pagi dan sore atau siang dan sore. Nah, kenapa kok pagi atau siang? Ini dia di sana itu menyesuaikan kondisi. Kalau misalkan musim hujan, terus rumput yang kemarin itu tidak ada atau habis, dia nggak ngasih pakan pagi, dia ngasihnya makannya itu siang setelah ngarit. Jadi gitu. Kalau di sana juga SOP-nya itu untuk pakannya juga pakan hijauan segar atau ngaret tadi, tapi juga ada pakan tambahan. Nah, pakan tambahannya juga pakan giling. Tapi ini kita fokus ke berapa kali aja dulu. Nah, tapi kalau di lapangan yang peternak kecil yang pelihara 3 ekor, 2 ekor itu rata-rata dia ngasih pakannya itu tidak sesuai jadwal, tidak terjadwal jam berapa, pokoknya ngasih pulang dari sawah bawa rumput, ngasih pulang dari ladang bawa rumput, ngasih pulang dari hutan bawa rumput, kasih gitu aja. Nggak dipatok manajemen waktu yang tepat untuk pemberian pakan. Nah, akibatnya apa? Kalau kambing yang dikasih pakan dengan tidak terjadwal, maka kambing biasanya rata-rata itu gembar-gembor. Jadi ketika ada orang lewat, dia minta makan, juragannya datang minta makan, nah rata-rata gitu. Tapi kalau yang sudah sesuai SOP, yang sudah terjadwal, ya pagi, sore, malam, atau pagi, siang, malam, atau pagi dan sore kayak gitu, jamnya ditentukan misalkan jam 7 sama jam 3, atau jam 7 sama jam 4, atau jam 7, jam 4, jam 9 malam. Nah, itu kami tidak akan gembor-gembor, orang lewat juga biasa aja, karena memang sudah menjadi kebiasaan. Itulah pentingnya dari manajemen waktu pemberian pakan. Nah, kalau teori dan praktek di farm besar yang kapasitasnya ribuan, yang saya pelatihan itu memang 2 kali. Nah, kalau saya menerapkan SOP yang dari farm besar itu. Apakah yang dari Prof. Ali itu hanya teori? Tidak, Prof. Ali itu juga punya kandang, meskipun kandangnya itu jumlahnya tidak tahu jumlah kambing sapinya, tapi dia itu juga bekerja sama dengan salah satu PT. Jadi dia adalah tenaga ahli medis dan lain-lain, tenaga ahli untuk SOP dan lain-lain teorinya. Dia punya di PT-nya itu punya banyak sekali sapi. Tapi kan saya belum pernah ke sana, saya hanya ikut pelatihannya saja. Kalau di farm besar itu saya pelatihannya langsung ke kandang. Nah, saya di kandang Ngawiti Farm itu ikut SOP yang 2 kali.
pagi sama sore. Kenapa kok saya pakai SOP 2 kali? Ya, karena mengingat waktu dan kesibukan saya. Pagi pun saya kalau di sana SOP-nya itu jam 8 sampai jam 9 pagi pemberian pekerjaan pertama. Kemudian kedua jam 3 sampai jam 4. Kalau saya tidak, teman-teman. Kalau saya SOP waktu pemberian pakan yang pagi itu adalah jam setengah 6 sampai jam setengah 7 atau jam 5 sampai jam setengah 7. Kenapa kok terlalu pagi? Ya, karena saya sebelum jam 7 sudah berangkat ke sekolah untuk ngajar. Jadi menyesuaikan kesibukan saya. Kalau sore jam berapa? Saya jam 3 biasanya, jam 3 atau jam 4. Tapi paling sering itu jam 3. Ya, antara jam 3 sampai jam 4 saya itu memberi pakan yang kedua. Nah, untuk teman-teman semua, ini kembali lagi ini pilihan para peternak sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kemampuan teman-teman, sesuai dengan kesibukan. Apakah pakannya full pakan beli, apakah pakannya itu sebagian beli, sebagian ngaret, ataukah full ngaret, yaitu menyesuaikan dengan kondisi teman-teman di kandang bagaimana. Yang jelas, kalau saya itu tidak menyarankan pemberian pakan hanya 1 kali. Kenapa? Karena itu istilahnya menyiksa rumen. Ibaratnya kayak kita itu, bayangkan saya ketika kita puasa. Ketika kita puasa pagi jam 3 sahur, terus maghrib jam 6 buka. Tentu saja ketika buka misalnya kita makan kebanyakan, itu perut kita nggak enak, lambung kita tidak bagus. Padahal pagi jam 3 sudah makan, apalagi kalau makan hanya 1 kali, misalnya hanya waktu maghrib atau hanya waktu pagi saja. Nah, itu menyiksa rumen. Itu rumen akan bekerja lebih keras dan pencernaan tidak akan optimal. Nutrisi-nutrisi tidak akan terserap secara optimal. Istilahnya banyak mubadirnya. Meskipun kebanyakan yang diberikan pakan hanya 1 kali itu terlihat sangat lahap. Kenapa? Karena kambing kelaparan, teman-teman. Tapi makannya banyak, tapi yang tercerna menjadi daging, menjadi nutrisi itu sangat kecil. Makanya emang lahap, tapi yang tercerna dengan baik hanya kecil. Lebih baik 2 kali atau 3 kali. Sepertinya kita makan 2 kali, misalnya pagi sama sore, atau pagi siang dan sore, atau pagi sore dan malam, yaitu menyesuaikan teman-teman semuanya di kandang bagaimana. Oke, itu saja sharing-sharing dari saya dari kandang Ngawiti Farm. Semoga bermanfaat. Bila banyak kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk teman-teman yang punya SOP yang lain atau punya teori yang lainnya didukung dari latar belakang pelatihan atau latar belakang jurnal atau latar belakang pengalaman pribadi, monggo di-share di kolom komentar. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang punya pengalaman yang lain, mohon share di kolom komentar. Dan buat teman-teman jika merasa video ini bermanfaat, silahkan di subscribe, like, dan sebarkan ke teman-teman peternak yang lain. Oke, saya akhiri, saya ucapkan terima kasih dari Ngawiti Farm untuk peternak Indonesia sukses. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.